Orang tua dulu selalu mengingatkan kita agar rajin menabung, supaya nanti masa tuanya nggak susah. Bahkan di era tahun 1990-an, itu pemerintah sampai mencanangkan gerakan menabung nasional. Anak-anak SD semua buka tabungan. Namanya dulu Tabungan Nasional, alias Tabanas. Wejangan itu nggak ada salahnya. Kita memang perlu nabung untuk memenuhi beberapa kebutuhan, seperti kebutuhan darurat, kebutuhan pokok, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tetapi kalau tujuan kita ingin kaya, apalagi kalau Anda atau kamu adalah seorang karyawan, maka caranya bukan nabung di bank, tapi dengan cara investasi. Dan sarana investasinya sekali lagi bukan menabung di bank. Menabung di bank itu sebatas hanya untuk kebutuhan transaksional saja, untuk mempermudah kita dalam bertransaksi, dan untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan darurat. Karena dengan menabung di bank, justru nilai uang kita itu akan menurun, bukannya bertambah. Secara nominal sih iya nggak banyak berubah, jumlahnya terlihat bertambah. Itu juga karena kita selalu menambahkan jumlah uang kita di tabungan. Tapi secara nilai, itu nilai uang kita akan berkurang. Secara nilai yang dimaksud di sini adalah sebagai contoh, jika 10 tahun lalu dengan uang Rp2.000 kita bisa beli gorengan dapat 2 potong, tapi sekarang hari ini kita cuma dapat 1 potong gorengan dengan uang yang sama, yaitu Rp2.000. Secara jumlah sih sama-sama Rp2.000, tapi ketika kita belanjakan, kita mendapatkan jumlah barang yang berbeda antara hari ini dan 10 tahun yang lalu. Itulah yang namanya nilai uang yang kita miliki sudah berkurang. Dengan menabung di bank, kita hanya akan diberi imbal hasil berupa bunga sebesar 1% sampai 2% per tahun. Itu pun untuk produk deposito. Bunga untuk tabungan lebih kecil lagi. Bahkan untuk saldo tabungan nominal tertentu lebih ngenes lagi karena tidak mendapatkan bunga sama sekali. Belum lagi bunga yang kita dapat dari bank itu pun harus dipotong pajak sebesar 20%. Bahkan kalau saldo tabungan kita nggak seberapa nih, justru jumlah saldo tabungan kita itu akan terus berkurang karena dibebani berbagai potongan yang dikenakan oleh bank. Agar nilai uang yang kita miliki itu terjaga atau naik, seharusnya imbal hasil, entah itu bunga atau hasil investasi lainnya, minimal harus lebih besar dari tingkat inflasi. Kalau pendapatan bunga atau imbal hasil investasi kita itu lebih kecil dari inflasi, itu namanya nilai uang kita akan menurun. Contohnya begini, inflasi itu salah satunya merefleksikan kenaikan harga-harga barang. Misalnya seperti contoh yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau 10 tahun lalu dengan uang Rp2.000 kita bisa dapat gorengan 2 potong, mungkin sekarang dengan uang segitu kita cuma bisa dapat 1 potong. Artinya kalau kita mau tetap dapat 2 potong, kita sekarang butuh uangnya Rp4.000. Nah, dengan nabung di bank, uang kita Rp2.000 10 tahun yang lalu itu nggak akan menjadi Rp4.000 di hari ini. Inilah yang disebut nilai uang kita itu digerogoti oleh inflasi. Terus bagaimana dong caranya supaya nilai uang kita itu bisa tumbuh di atas inflasi atau bahkan jauh di atas inflasi dan kita bisa menjadi kaya? Caranya adalah dengan berinvestasi bukan dengan produk bank, tapi berinvestasi di instrumen lain seperti saham, reksadana, obligasi, surat utang negara, atau bahkan yang lebih advance lagi yaitu kripto. Salah satu sarana investasi yang menjanjikan imbal hasil menarik adalah saham. Tapi investasi saham yang saya maksud di sini adalah investasi saham jangka panjang ya, yang melihat fundamental perusahaan, bukan hanya trading saham atau scalping. Karena kalau itu lebih banyak unsur spekulasinya dan jangka waktu investasinya juga pendek banget. Kalau kamu tertarik ingin investasi saham atau reksadana atau falas tapi bingung caranya bagaimana, silahkan tonton video saya yang membahas tentang langkah-langkah untuk memulai investasi-investasi tersebut. Linknya saya sertakan di deskripsi.
Berikut ini beberapa contoh hasil investasi yang memberikan imbal hasil atau keuntungan yang luar biasa, sangat jauh dari bunga bank dan berlipat-lipat lebih besar dari tingkat inflasi. Ini saya kasih contoh yang pertama dari investasi saham. Salah satunya saya kasih contoh adalah saham Bank BCA. Itu saham Bank BCA pada tanggal 30 Desember tahun 2020 harganya masih di 6.770 per lembar. Dan pada tanggal 2 Januari 2025 harga sahamnya BCA itu sudah menjadi 9.900 per lembar, alias naik 46% dalam 4 tahun. Kemudian contoh investasi lain yang imbal hasilnya luar biasa besar. Ada reksadana pasar uang. Ini adalah jenis reksadana yang paling minim risiko. Sebagai contoh, saya ada produk reksadana bernama Insight Retail Cash Fund, keluaran dari manajer investasi PT Insight Investment Management. Dalam setahun terakhir, reksadana ini mampu memberi keuntungan 5,99% per tahun. Dan selama 3 tahun terakhir, dia sudah berhasil memberi keuntungan untuk investornya sebesar 14,95%. Kalau dihitung sejak reksadana Insight Retail Cash Fund ini diluncurkan pada 13 April 2018, maka reksadana ini sudah memberikan keuntungan kepada investornya sampai dengan awal tahun 2025 ini sebesar 59,71%. Artinya, selama 7 tahun, reksadana ini sudah kasih cuan ke investornya sebesar 59,71%. Ingat, keuntungan dari reksadana ini bebas pajak loh ya, jadi nggak kayak bunga bank. Kemudian contoh lainnya, untuk kamu yang profil risikonya agresif, ini ada contoh reksadana saham. Saya punya namanya reksadana saham Cipta Saham Unggulan, keluaran dari manajer investasi PT Cipta Dana Asset Management. Itu sejak diluncurkan pada 4 Desember 2018 sampai awal tahun 2025 atau dalam 7 tahun ini, itu reksadana Cipta Saham Unggulan ini sudah memberi keuntungan atau cuan kepada investornya sebesar 164,32%. Wow, luar biasa besar. Coba bayangin itu keuntungan dari investasi-investasi tersebut. Menarik bukan? Itu saya tampilkan contoh sedikit saja. Pilihan dan produk investasi lainnya masih banyak. Kamu bisa pilih salah satunya. Nama-nama reksadana yang saya sebut sebelumnya itu hanya sebagai contoh saja ya. Bukan maksud saya beriklan. Saya murni melihat historis kinerja beberapa instrumen investasi seperti saham dan reksadana. Produk-produk investasi yang saya sebutkan tadi hanya beberapa contoh untuk menunjukkan betapa jauhnya perbedaan antara menabung di bank dibandingkan dengan diinvestasikan pada saham atau reksadana. Itulah alasannya kenapa orang kaya tambah kaya, yang belum kaya hanya berharap kaya. Jadi, ayo mulailah berinvestasi, tapi bukan dengan cara menabung di bank. Supaya kalau kamu sekarang belum kaya, maka nanti kamu akan jadi kaya. Jika kamu nggak ada waktu untuk melakukan analisa fundamental saham, atau nggak ada waktu untuk harus melototin kinerja keuangan perusahaannya, atau harus mencermati kondisi ekonomi yang kadang nggak ada juntrungannya, alias kamu maunya terima beres, artinya produk reksadana adalah yang cocok untuk kamu. Ada beberapa jenis reksadana yang bisa kamu pilih, yaitu reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, kemudian reksadana campuran. Perlu diingat, untuk memilih produk reksadana atau instrumen investasi yang lainnya, sesuaikan dengan profil risiko kamu. Nah, kalau kamu masih bingung profil risiko kamu yang mana, silahkan tonton video saya tentang bagaimana mengenali profil risiko. Linknya saya sertakan di deskripsi. Jika kamu tertarik berinvestasi di reksadana, tapi masih bingung caranya dan seluk-beluknya bagaimana, silahkan tonton video saya yang membahas seluk-beluk investasi di reksadana. Linknya juga saya sertakan di deskripsi. Selain produk investasi yang saya sebutkan tadi,
Kamu juga bisa berinvestasi di obligasi atau surat utang negara yang biasanya ditawarkan melalui bank-bank tempat kamu membuka rekening. Meskipun imbal hasil dari obligasi atau surat utang negara ini tidak sebesar saham atau reksadana, tetapi setidaknya jumlahnya masih lebih besar dari bunga bank dan di atas angka inflasi nasional. Gimana? Tertarik untuk menjadi kaya? Ayo, mulailah berinvestasi. Berinvestasi itu nggak harus dengan modal yang besar. Kamu bisa mulai berinvestasi secara rutin dari sebagian gaji bulanan kamu. Untuk melakukan ini, yang perlu kamu lakukan adalah menentukan alokasi dari gaji bulanan kamu dengan cara membuat persentase pengalokasian dari gaji kamu. Nah, perlu diingat bahwa persentase alokasi gaji ini sifatnya fleksibel. Maksudnya, persentase tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Nantikan video saya yang salah satunya akan membahas secara mendalam mengenai cara pengalokasian gaji untuk investasi ini. Silahkan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan videonya ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Share video ini agar makin banyak orang yang tercerahkan dan makin banyak juga calon-calon orang-orang kaya yang menonton video ini. Selamat berinvestasi dan semoga investasi kamu memberikan hasil yang optimal. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai.